Yo guys, balik lagi sama gue Joshua, dan beberapa hari yang lalu itu gue ada dikirimin satu produk, yaitu Plexton for Life. Ini adalah TWS dari Plexton, dan gue pengen ngucapin thank you buat Plexton yang udah kirimin produk ini buat gue cobain. Gue udah pakai produk ini selama beberapa hari, dan gue pengen ceritain aja ke kalian gimana pengalaman gue pakai produk ini dari segi positif dan negatifnya. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Nah, bentukan desainnya kira-kira kayak gini ya. Dia charging case-nya warna hitam dan earbuds-nya warna biru. Ada dua varian lain, yaitu varian warna hijau dan merah. Nah, charging case-nya ini bentuknya mirip banget sama AirPods Pro, tapi dia finishingnya ini bahannya doff atau matte. Jadi gue suka banget karena kesannya jadi lebih premium dan lebih nggak kelihatan murah. Dia ada port micro USB di belakangnya buat ngecas. Dan dari segi kualitasnya sih oke. Dari hinge-nya juga atau tutupnya ini buat buka tutupnya nggak ada masalah dan nggak ada nyangkut-nyangkut atau kendor-kendor gimana. Cuman paling yang gua kurang suka itu adalah tulisan for life-nya ini loh di atas. Jadi kegedean dan menurut gua bakal lebih bagus kalau tulisannya dikecilin aja supaya terlihat lebih minimalis gitu. Dan casing ini nggak berat sama sekali dan cukup compact ya ukurannya. Jadi buat dibawa kemana-mana cukup praktis dan masuk kantong juga gampang. Dan earbuds-nya sendiri bentuknya kayak gini. Ada logo Plexton di tengah dan ini warnanya nggak cuma biru doang ya, ada pola-polanya gitu. Dan menurut gue kesannya jadi lebih sporty aja dari segi desain. Earbud ini juga cukup enteng feel-nya dan dia bukan tipe in-ear, nggak ada silikonnya jadinya. Desainnya menurut gue overall cukup menarik dan nggak mainstream ya. Warna dan campuran polanya ini gue cukup suka. Yang penting ya nggak mainstream deh. Tadi kan charging case-nya udah enteng nih, dan ternyata earbuds-nya juga enteng banget. Jadi dua-duanya sama aja entengnya. Nah, ini yang gua agak bingung nih, si Plexton ini kan di packaging-nya True Wireless Music Headset, tapi di website-nya untuk gaming. Jadi lebih ke yang mana nih, musik atau gaming? Nah, speknya sendiri kira-kira kayak gini nih. Dia udah pakai Bluetooth versi 5, dia butuh ngecas 1,5 jam, dia bisa dipakai dengerin musik 3-4 jam di volume 40%, dia ada mic-nya, dan di charging case-nya itu nggak ada keterangan ya, dia berapa mAh charging case-nya, tapi dia bisa ngecas earbuds-nya tuh 4-6 kali katanya. Bahkan di website penjualannya, si Plexton ini ngaku kalau latency-nya lebih baik daripada AirPods Pro. Ya, gue kurang tahu sih karena gue nggak pernah punya AirPods Pro. Dan di packagingnya juga ada warna-warna lainnya ya. Ini yang gue punya warna biru, ada yang warna merah dan yang warna hijau tuh di pojok kanan. Nah, cara buat pairing TWS ini gampang banget, tinggal keluarin aja earbuds-nya dari casingnya, dan dia kan ada tombol tuh di masing-masing earbuds. Nah, kalian pencet dan tahan sampai dia warna lampunya tuh kedap-kedip. Jadi kayak gini, dan nanti dia bakal siap untuk pairing, dan kalian tinggal buka Bluetooth di device kalian, mau HP atau laptop, dan tinggal connect ke namanya BT. Dan udah deh, kelar connect-nya. Earbuds ini kalau dipakai di kuping kira-kira kayak gini nih tampilannya. Dan tombolnya itu nggak cuma buat pairing aja ya. Jadi dia ada beberapa fungsi. Tekan sekali itu buat play atau pause, tekan 2 kali itu untuk next atau back, dan tekan 3 kali buat volume up atau down. Tombol earbuds kanan itu buat naikin, tombol earbuds kiri itu buat nurunin. Kualitas suaranya menurut gue lumayan ya. Jadi dia ada sedikit kurang di bagian low frekuensinya, yaitu bass. Jadi mungkin buat kalian yang suka dengerin musik yang jedak-jeduk atau yang EDM itu mungkin kurang cocok kalau pakai TWS ini. Tapi kalau kalian mau dengerin lagu-lagu yang bassnya nggak menonjol, menurut gue kualitasnya masih oke. Treble-nya dapet banget dan suaranya itu bright dan clean. Nah, kalau ngomongin dari segi latency atau delay, bagi kalian yang device-nya masih pakai Bluetooth versi 4, menurut gue jangan beli produk ini karena delaynya cukup parah kalau kalian pakai Bluetooth versi 4. Minimal tuh pakai Bluetooth versi 5, itu aja nggak bebas delay. Tetap ada delay, tapi delaynya nggak parah dan cuman sedikit. Jadi masih acceptable banget buat dipakai sehari-hari. Buat main game sendiri ya delaynya sedikit kalau pakai Bluetooth versi 5. Tapi kalau Bluetooth versi 4 ya udah nggak bisa dipakai deh buat main game sama sekali. Nah, kekurangan lagi yang gue temuin pas gue pakai earbuds ini adalah ketika kalian lagi pasang earbuds ini di kuping dan kalian lagi nge-setel suara apapun deh, lagi sunyi. Nah, bisa kedengaran tuh suara kayak detik jam ya, tik 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 dari earbuds ini. Gua nggak tahu apakah itu ada kerusakan di dalam atau emang mekanismenya yang bikin earbudsnya ngeluarin suara kayak gitu. Tapi menurut gua itu cukup annoying. Selain itu, model dari earbuds ini kan bukan silicone in-ear. Jadi gue pribadi sih kurang suka karena kuping gue cepet banget pegel dan sakit kalau pakai earphone ini lama-lama. Iya sih emang dikasih silikon kayak gini, tapi ya jadi ngeribetin aja, jadi nggak praktis. Karena ya kalau dipakein silikon ini nggak bisa dimasukin ke dalam case-nya, harus copot pasang.
TWS kan ya tujuannya menurut gue buat praktis. Kalau emang nggak praktis ya mending pakai earphone kabel aja. Dan dia tuh juga buat isolasi suara dari luar tuh kurang banget ya, karena dari modelnya aja bukan yang in-ear yang ada silikon. Kan jadi nggak ada yang nutupin lubang telinga kalian, sehingga suara-suara dari lingkungan sekitar kalian tuh pasti kedengaran banget dan bocor masuk ke dalam. Jadi menurut gua TWS ini emang mungkin lebih cocok dipakai untuk indoor aja. Kalau dari outdoor ya terima resikonya, bakal kedengaran tuh suara di sekeliling kalian, keramaian di sekitar kalian. Dari stabilitas koneksi juga gua nemuin masalah ya. Jadi kadang tuh gua lagi pakai earbuds ini dan gua nengok ke kiri atau gua nengok ke kanan, dan terkadang salah satunya tuh ada yang putus suaranya kayak sekitar 1-2 detik atau kresek-kresek, dan itu bikin earbuds ini tuh koneksinya tuh kurang reliable buat dari pasangan kiri dan pasangan kanannya. Tapi untuk dari segi jangkauan koneksinya sih menurut gue cukup bagus ya. Jadi gue udah coba tes, gue pakai earbudsnya dan gue tinggalin HP-nya. Gue jalan jauhin HP-nya sekitar 10 langkah itu masih jernih dan masih stabil koneksinya. Tapi begitu mulai masuk langkah ke 11-12 itu mulai kedengaran kresek-kresek, dan lanjut-lanjut lagi mulai putus dan hilang suaranya. Tapi ya secara overall gue cukup suka sama TWS ini karena dari harganya aja udah terjangkau, dan dari segi desain dan build quality-nya oke. Desainnya tuh nggak mainstream, dan build quality-nya yang paling gue suka adalah finishing dari charging case-nya yang pakai material Dove atau Mate. Jadi kesannya tuh lebih premium aja. Nah meskipun dari segi kualitas suara itu nggak wow ya, terutama di low frequency atau bassnya, tapi kalau kalian pakai untuk dengerin musik-musik pop yang bassnya nggak terlalu menonjol itu masih oke banget, karena treble dan brightness suaranya tuh masih bagus. Tapi ya kekurangan utama dari TWS ini ya pakainya tuh bikin cepet pegel aja, karena dari segi modelnya aja dia bukan yang pakai silikon atau karet penutup di dalam kupingnya. Jadi gue nggak betah aja kalau harus pakai TWS ini lama-lama. Selain itu juga isolasi suara luarnya itu kurang, jadi cuman cocok dipakai indoor menurut gue, dan stabilitas koneksi antara yang kiri dan yang kanan ini menurut gue masih kurang karena masih sering kresek-kresek dan putus-putus. So gue rasa sekian aja video review kali ini. Semoga konten ini membantu kalian, dan bagi kalian yang penasaran dan pengen cobain TWS ini secara langsung, gue udah taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Thank you banget udah nonton video ini. Like videonya kalau kalian suka dan kontennya berguna. Subscribe juga boleh kalau kalian pengen lihat konten-konten gue berikutnya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.